kita yang perlu Allah, bukan berbalik, bukan Allah yang perlu. Kalau kita yang perlu Allah, otomatis kemanapun kejar Allah. 24 jam kameranya Allah, lain sama kameranya. Boleh dong. Boleh dong. Sobat Bule Dom, sekarang lagi berada di alam lepas ya. Ini ada di Desa Pemangkat, masih di Kabupaten Sambas. Alhamdulillah di sekeliling kita ini terhampar hamparan sawah padi, yang dimana kita juga dari Yayasan Ashabul Jannah Desa Dabong, yaitu Baitul Mal Desa Dabongnya juga akan membuat sebuah program, yaitu sedekah beras kampung ya, yang dimana daerah-daerah yang berpotensi seperti yang kita lihat saat ini terhampar lapangan padi ya. Insya Allah padi-padi ini nanti akan kita distribusikan kepada saudara-saudara kita, terutama yang hafizah yang penghafal Quran, yang akan kita salurkan dari beras sedekah ini. Nah, untuk mengetahui informasi dengan program yang akan kita jalankan ini, kita ditemani dengan To'ya. Beliau adalah salah satu pembina sekaligus pengurus daripada Yayasan Masjid Kapal Munjalan, dan juga kita berkolaborasi di sini antara Ashabul Jannah dengan Masjid Kapal Munjalan Indonesia untuk menyalurkan informasi tersebut. Nah, untuk mendapat informasi kita akan menghubungi To'ya. Assalamualaikum To'ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah To'ya. Jadi kita sampai di Desa Perapakan namanya ini. Di sekitar 10 menit lagi sampai ke Pemangkat, tapi kita dari arah Sambas. Tapi kalau kita dari arah Pontianak, Pemangkat dulu, baru Perapakan. Jadi ini akan didirikan Masjid Ka'bah nih. Ini baru fondasi Masjid Ka'bah. Ketuanya tadi itu Bang Swiss. Nah, jadi beliau ini adik-beradik itu ada 16 orang. Jadi punya kawasan pertanian di sini kurang lebih 8 hektar. Jadi ini masih tanah beliau nih. Jadi dikelilingi oleh hamparan sawah. Nah, sekitar 5 kilo dari sini itu ada satu kawasan pertanian bisa sampai 500 hektar, Masya Allah, kelompok tani. Jadi sebenarnya kalau kita bikin program sedekah beras kampung itu kita tidak perlu khawatir. Insya Allah ketersediaan bahan bakunya, hasil pertanian insya Allah luar biasa, melimpah. Nah, cuma kita perlu pembinaan kepada para petani untuk kita arahkan kepada dakwah masjidillah. Jadi menyuburkan sedekah bukan hanya mengharapkan dari hasil jual beli. Wa halallahul bai'a wa harrama riba. Itu pun banyak dilanggar. Dia berdagang tapi dia minjam dengan lembaga keuangan yang non syariah, konvensional. Padahal sebenarnya Allah melarang, Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Nah, jadi yang dilakukan oleh Yayasan Wakaf Ashabul Jannah ini dengan program sedekah beras kampung itu, bagaimana cara kita menyuburkan sedekah, wa yurbis sedekah. Jadi kita kumpulkan sedekah, kita beli gabahnya petani, kita giling, kita branding, kita serahkan kepada pondok pesantren yang memang masih banyak memerlukan kebutuhan beras. Nah, sobat-sobat Bule Dom, baru saja kita mendapatkan informasi yang disampaikan oleh To'ya, Bapak Nur Hasan selaku pencetus dari sekaligus gagasan kolaborasi antara Masjid Kapal Munjalan, Masjid Ka'bah, dan juga Yayasan Wakaf Ashabul Jannah. Ya, mudah-mudahan kita berharap, sekali lagi untuk sobat-sobat Bule Dom, jangan takut, jangan ragu memberikan amanah kepada kami. Insya Allah kami akan menyalurkan sedekah beras kampung seperti yang diutarakan tadi. Insya Allah ini lahan sudah terhampar luas. Dan jangan lupa salurkan zakat, infak, dan sedekah sobat-sobat sekalian di rekening di bawah ini ya.
Nah, insya Allah nanti akan kita kolaborasikan nanti semuanya. Insya Allah berkah, aman dan selalu bahagia. Nah, sobat-sobat Bule Dong, kebetulan hari ini juga Bule Dong bertemu langsung nih dengan pengurus atau sekaligus ketua Yayasan Masjid Ka'bah. Ya, ya di sini kita kenalkan dulu Bang dengan nama siapa ya Bang? Alhamdulillah, saya Swiss Samsasasuri, ketua Yayasan Masjid Ka'bah di Masya Allah. Pemangkat, insyaallah. Ya Allah, masih muda ya Bang, masih ganteng juga ya. Ini generasi muda pengelola masjid luar biasa. Ini zaman generasi milenial ya. Bang, sedikit kita mau gali informasi terkait dengan Yayasan Masjid Ka'bah. Ya ini Bang, awal cerita pencetus daripada gagasan terbentuknya Masjid Ka'bah ini gimana Bang? Ya, alhamdulillah, perkenalkan nama saya Swiss Samsasasuri, anak ke-15 dari 16 bersaudara. Alhamdulillah, tanah wakaf ini, tanah ini warisan dari orang tua. Jadi tanah ini seluas 7 hektar. 7 hektar ya insya Allah udah dibagi kepada saudara, dan kita ajak saudara-saudara itu untuk berwakaf guna untuk pahalanya mengalir untuk kedua orang tua kita. Jadi tanah yang diwariskan kita wakafkan kembali, dan semoga wakaf yang kita kerjakan ini mengalir pahala untuk kedua orang tua kita dan menjadi amal ibadah untuk warga sekitar. Alhamdulillah. Dan untuk yang kita wakafkan ini sekitar 3,5 hektar. Nah, 3,5 hektar lagi untuk pembangunan komplek Masjid Ka'bah Maqam Mahmudah, dan semoga mohon doanya juga, mohon doanya, dukungannya agar komplek ini bisa menjadi komplek Islami. Komplek Islami, komplek Qurani insyaallah. Nah, sobat-sobat, jadi sedikit lagi kita mau tanya Bang terkait dengan program kedepannya setelah terbentuknya Masjid Ka'bah ini, dengan yang udah Abang jelaskan tadi, program kedepannya itu bagaimana Bang? Nah, program kedepannya insyaallah nanti kedepannya kita mau bikin Baitullah, habis itu Baitul Quran, habis itu Baitul Muamalah, sama Baitul Mal. Dan kedepannya nanti kita bikin Baitul To'am untuk makan-makan di sini, Baitul Baiti Janati, komplek perumahan yang Islami, dan Baitul Hayati, jadi pemakaman Muslim, insya Allah. Nah, sobat-sobat Bule Dong, Masya Allah luar biasa, generasi muda sudah memegang suatu gebrakan atau gagasan yang berkaitan dengan Masjidillah. Ya, kita berharap kepada seluruh masyarakat, terutama dimanapun sobat-sobat berada, terus bantu dukung kami, terutama dari Bang ini selaku ketua Yayasan Masjid Ka'bah yang ada di Kabupaten Sambas ini. Ya, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita bersama-sama. Fastabikul khairah. Mari kita cantumkan nama kita di Baitullah, yaitu di Masjid Ka'bah Maqam Mahmudah ini, untuk bisa kita ikut andil di dalam wakaf ini. Insya Allah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Habib lagi ada di lokasi ya, wakaf untuk pembuatan Masjid Ka'bah ya. Insyaallah, ayo kita berlomba-lomba untuk kebaikan, berlomba-lomba untuk nyenengin hatinya Rasulullah SAW ya. Rugi ya, masa saudara kita bisa, masa kita nggak mau ikut andil ya, semampunya kita. Betul. Jadi Habib mengimbau mudah-mudahan ya untuk daerah sini atau dimanapun ya berlomba-lomba ya. Karena kenapa? Di sini kan insya Allah mau dibikin kawasan Muslim ya. Alhamdulillah ada pondok pesantrennya, macam-macamnya, dia bangga ya. Insya Allah mudah-mudahan tambah berkembang Muslim ya. Jadi Habib imbau, insya Allah Habib gembira. Masih ada di Kalimantan Barat nih, di mana? Pemangkat ya. Alhamdulillah beliau itu gotong royongnya masya Allah, tolong menolongnya, pedulinya untuk menyenengin hatinya Rasulullah SAW. Jangan ketinggalan untuk ikut andil ya untuk wakaf Masjid Ka'bah. Cukup sekian dari Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, takbir. Allahu Akbar.
الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Takbir. Allahu Akbar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat Bule Dong. Sekarang Bule Dong lagi berada di cabang Masjid Kapal Munjalan yang berada di Singkawang. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita melakukan perjalanan beberapa hari, kita silaturahmi juga di Masjid Kapalnya. Mari kita ikuti, kita akan sowan di sana. Kita ikuti. Assalamualaikum. Ustaz, saya Ustaz. Sehat? Muhammad. Minal aidin wal faidin. Habib namanya. Oh ya, ini. Oh, ini Pondok Sunyi. Kawang. Oh, Masya Allah, beruntung. Kak. Assalamualaikum. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan terus. Amin. Ibu sehat, Bu. Assalamualaikum. Pada sehat semuanya. Bu, siapa namanya sayang? Jadi anak yang soleha. Masya Allah. Aija nih di hadiah ini dapat hadiah. Biarin tadi dapat, sekarang dapat lagi. Sayangnya. Iya. Assalamualaikum. Sehat. Pada sehat. Oh, ini patriotnya Rasulullah nih. Masya Allah. Jangan dilihat tampangnya tapi hatinya. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Iqbal jelaskan nih Oh, fungsi Masya Allah. tempatnya. Silakan. Namanya Pondok Sunyi nih. Oh, sunyi. Pondok Oh, Sunyi. wali paling demen yang sunyi. Allah. Tajab tuh tempat yang sunyi betul. Betul. Jadi ini tempat kita belajar, Bib. Masya Allah, nuntut ilmu. Ya, tempat kita sholat. Masya Allah, barokah. Sudah berjalan hampir 3 tahun. Masya Allah, baru 3 tahun ya. Ya, jadi spesialnya kita di sini nampung kawan-kawan yang tidak dengar, Bib. Oh, Masya Allah. Sunyi. Jadi Ya makanya Allah. sunyi, Bib.
Masya Allah, dikasih kelebihan beliau. Salah. Dan alhamdulillah Allah titipkan juga anak saya juga dulu Bib. Allah, Anak yang ujian, pertama. ujian. Ya, Ujian. mohon doanya mudah-mudahan jadi ulama. Ada nanti. hikmahnya. Iya. Segala sesuatu yang Allah kasih ada hikmahnya, ada bagusnya, betul. Amin. Ustaz. Sama. Jadi di sini belajar ngaji buat yang dengar, buat yang tuli pun ada juga. Masya Allah. Jadi ngajinya pakai bahasa isyarat. Jadi dua kubu. Dua kubu. Kan Ya. kadang kita kalau lagi nonton film kan atau berita-berita ada yang pakai Ya, benar. bahasa sendi, syarat gitu kan? Ngajinya pun pakai bahasa isyarat. Bib. Masya Allah. Kayak gini kok ngajinya. Bib. Oh Masya Allah. Ini huruf-hurufnya. Oh iya Masya Allah. Kalau alif ini Bib. Alif, ba, ta, jim, ha, ho. Jadi kalau bismillah dia per huruf dia menyebutkan. Jadi kalau dia bisa menghafal surah satu surah misalnya Al-Ikhlas kayak gitu, huruf-hurufnya pun dihafal. Masya Allah. Mudah-mudahan ya yang ngajarnya semua staf Amin, pengajar, ya Allah. nggak itu yang ustadz ustazah dikasih kekuatan, Amin. dikasih kesabaran. Ini luar biasa, luar biasa. Dan antum akan diangkat derajatnya sama Allah. Siapapun yang memerhatikan, apalagi maaf yang kita perhatikan umat kesayangan Sayyidina Muhammad SAW. Lanjut Ustaz. Terus Ya, jadi sementara ini yang kecil-kecil Bib, kayak Masya Aiza nih Allah. umur sekitar 6 sampai 8 tahun ada 3 orang Bib. yang belum manggil balik. Ya, Masya masih yang Allah. kecil jadi belajar ikhfa Bib, belajar dakwah. Masya Allah. Nah, kalau yang besar ada satu orang marbot di sini. Oh, Masya Jadi Allah. kalau pagi dia kerja tuh ya. Oh. Pagi dia kerja. Habis pulang kerja baru. Dia malam nginep sini. Ya Allah. Ini yang bersih-bersih beliau nih, Bib. Siapa namanya Ustaz? Fajri, Bib. Umurnya berapa? Umurnya 26. Masya Allah. Masih bujangan. Masih kerja. Mudah-mudahan dapat jodoh yang lebih Amin. bagus, Amin. soleha, yang mendukung beliau, betul? Iya. Itulah jadi kita mohon doanya Amin. buat Habib, buat Toya, buat semua yang hadir. Amin. Mudah-mudahan istiqomah, Bib. Amin, Kita yakin, diterima. yakin. Ya. Habib aja maaf, baru masuk aja udah merasakan nyaman. Karena kenapa? Sunyi. Terus Habib bilang apa? Ya Allah, ini udah dikasih amanat segini, harus bersyukur. Amin. Ya, apalagi pinggir jalan nanti pada datang. Seperti maaf, seperti kita burung banyak, kita kasih makan aja. Nggak itu burung siapapun nanti dia akan datang. Amin. Kalau kita minta maaf ngarepin makhluk, hati kita sakit. Demi Allah, demi Allah, mumpung dapat yang suci, kita memohon sama yang paling kaya Allah. Demi Allah, demi Allah. Ini aja nyata. Ini Toya ada yang wakafin 10 hektar. Ini besok disuruh lihat survei. Abi bilang sama Toya, pokoknya mau masuk mobil, gak mau masuk mobil, terima survei, terima. Karena kenapa? Beliau dikasih amanat sama Rasulullah, disuruh kasih orang yang amanat. Toya. Takbir. Allah. Sebelum Habib berdoa, itu ada bacaan. Kita yang penuh Allah. Bukan Allah yang penuh kita. Allah nyuruh kita sholat. Allah nyuruh kita puasa. Allah enggak puasa. Allah nyuruh kita berangkat haji jika mampu. Allah berangkat. Kita yang perlu Allah. Bukan berbalik, bukan Allah yang perlu. Kalau kita yang perlu Allah, otomatis kemanapun kejar Allah. 24 jam kameranya Allah, lain sama kameranya. Boleh dong. Boleh dong. Ada capeknya. Berapa kali Habib yang bangunin dia tidur, kecapean. Tapi malaikat yang 24 jam takbir. Allahu Akbar. Ya Allah, diberkati Sayyidina Muhammad. Ya Allah. Baik. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam. Ya Rasulullah salam takzim. Salam cinta. Salam sayang untuk Allah. Karena engkau manusia mulia yang pernah ketemu Allah. Ya Rasulullah, diberkati engkau ya Rasulullah. Mudah-mudahan Allah redho untuk di tempat ini.
sobat-sobat Beledong, nah, seperti yang kita sampaikan tadi, alhamdulillah sekarang kita berada di Villa Pondok Batu, Kampung Batu. Ya, alhamdulillah ketemu langsung dengan beliau nih selaku pemilik villa ini, pengelola sekaligus ya. Alhamdulillah orangnya masih muda, ganteng ya, dermawan ya. Semoga mendapatkan keberkahan pertemuan kita pada hari ini. Sedikit Bang Ridho ya namanya. Iya. Ya, Bang Ridho. Awal mula ceritanya bisa berdiri villa seperti ini, bisa berikan kami informasi sedikit, Bang. Alhamdulillah rabbil alamin. Berdirinya penginapan ataupun villa syariah Kampung Batu ini pada tahun 2015. 2015 Kalau nggak salah. Awalnya dulu restoran, kemudian saya diberikan amanah oleh orang tua, mertua, untuk mengelola penginapan yang tadinya penginapan ini seperti biasa. Setelah saya lihat ya untuk kedepannya kita menjaga keberkahan ya, supaya tempat ini tidak dipakai orang untuk bermaksiat. Jadi kami lebih mengutamakan orang-orang yang bermalam di sini itu pasangan yang sah, ya suami istri ya, agama apapun itu kami, yang penting kami lihat itu suami istri, insya Allah akan kami terima untuk bermalam di sini. Begitu juga sebaliknya, kalau ada yang bukan suami istri, kami sangat mohon maaf, kami tidak bisa menerima tamu yang bukan pasangan sah untuk bermalam di sini. Seperti itu. Berjalan sampai saat ini, alhamdulillah banyak juga dari para pendakwah ya, khususnya habaib, ulama, kemudian kiai yang kadang-kadang ada safari dakwahnya di Singkawang, beliau itu bermalamnya di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan tambah berkah. Amin. Walaupun ya, tingkat huniannya tidak ramai gitu, yang penting berkah yang didatangi oleh orang-orang alim di sini, insya Allah. Nah, sobat-sobat Beledong ya, kita sudah sedikit mendapatkan informasi terkait dengan berdirinya Villa Pondok Batu ini yang berada di Kota Singkawang. Dan kami juga menghimbau kepada sobat-sobat Beledong ya, ketika berkunjung ke Kalimantan Barat atau berkunjung di Kota Singkawang ini, yang dimana alhamdulillah destinasi wisata di Kota Singkawang ini sangat luar biasa. Di situ ada terkenal dengan pasir panjang ya juga ya. Dan juga desa Singkawang ini terkenal dengan sebagai kota tertoleransi se-Indonesia. Alhamdulillah telah mendapatkan predikat itu sobat-sobat Beledong. Penasaran ya? Datang ke Singkawang, kunjungi Villa Kampung Batu. Di Jalan Ahmad Yani, Gang Batu Mas. Iya, Jalan Ahmad Yani, Gang Batu Mas. Tepatnya itu di kaki Bukit Sari atau kaki Gunung Sari, itu Gunung Sari di belakang. Iya, Gunung Sari. Jadi dan juga pagi-paginya tuh view-nya enak. Iya. Ya, mau mengetahui informasi sebelum sobat-sobat berkunjung ke atau datang di Desa Singkawang ini, dapat menghubungi nomor telepon yang ada di bawah ini nanti ya, insyaallah. Terima kasih informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Dan juga jangan lupa terus ikuti channel YouTube Beledong untuk berbagi informasi yang berkait dengan potensi yang ada di daerah, terutama di Indonesia. Oke, kita lanjut perjalanan kita. Habib, Bib, Habib dipanggil Habib Kope, apa artinya Bib?